Salam NKRI. Teman-teman, udah pada tahu belum kalau saat ini Presiden Konoha lagi produksi drama Korea terbarunya lagi loh, dan pastinya dengan skenario yang lebih menarik. Yuk kita nonton sama-sama, jangan sampai terlewatkan drama Korea produksi Presiden Konoha. Iya, jadi begini loh teman-teman ya. Kemarin kan gitu ya, MK sudah memutuskan gugatan dari Partai Buruh dan juga Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dengan putusan nomor 60 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024. Di situ dijelaskan bahwa intinya partai bisa mencalonkan gitu ya kader-kadernya tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lain dengan syarat-syarat tertentu. Nah, terus ditambah lagi dengan putusan MK nomor 70 ya, garis miring PUU strip 22 garis miring 2024, di mana di situ menjelaskan tentang usia calon kepala daerah yang kemarin katanya boleh di bawah 30 tahun, akhirnya sekarang nggak boleh. Nah, dengan ada putusan MK kemarin, tiba-tiba nih si Presiden Konoha langsung deh produksi drama Korea terbarunya. Pertama, dia langsung memanggil Menkumham gitu ya, Menkumhamnya yang baru dilantik ke Istana Konoha. Lalu kemudian beredarlah bahwa hari ini, hari Rabu 21 Agustus akan diadakan rapat balik DPR di mana akan membahas undang-undang pilkada. Wow, ya pasti dong lebih menarik ya, begitulah. Kelihatan banget ya betapa tamak dan liciknya Presiden Konoha ketika waktu Mahkamah Konstitusi saat Pilpres memberikan keputusan yang menguntungkan buat anaknya. Dia seolah-olah buta dan tuli. Tiba-tiba sekarang karena putusan ini tidak menguntungkan untuk dia, lalu dia langsung bersuara, mengambil sikap dan memproduksi drama Korea terbarunya. Gila bener ya, untuk mewujudkan ambisi gilanya dan ketamakan dia yang sangat-sangat luar biasa, Presiden Konoha langsung menyusun strategi baru, membuat skenario baru, di mana saya melihat bahwa Presiden Konoha ini berusaha menjegal, menggagalkan putusan MK, karena pastinya akan menghambat, menghalangi ya langkah si Presiden Konoha untuk mewujudkan ambisi gilanya tersebut. Apalagi gitu ya, anaknya si tukang pisang ada kemungkinan besar gagal maju di pilkada, ya kan? Terus koalisi partai besarnya juga tuh yang Kim Plus ya bisa-bisa jadi amburadul deh, karena dengan adanya putusan MK ini pastinya dinamika politik akan berubah dan ada nuansa baru. Dan untuk teman-teman semua, disinilah kita harus berpikir cerdas dan realistis ya. Ini adalah sebagai suatu bukti ketika semua orang, banyaknya orang menghujat PDI Perjuangan, mencaci maki, memfitnah ya, yang katanya partai PKI, partai terkorup, partai ini itu. Sekarang ini adalah bukti nyata bahwa PDI Perjuangan satu-satunya partai yang hingga detik ini masih konsisten untuk menjaga demokrasi, menjaga konstitusi dan juga cita-cita reformasi. Dan satu-satunya partai yang tidak tersandra oleh kepentingan apapun. Kenapa? Ya kita sama-sama tahu lah ya, kalau yang di sono semua itu tersandra. Sampai akhirnya si Presiden Konoha yang merasa memiliki kartu as semua ketua umum partai bisa bersikap semena-mena ya, yang akhirnya ketua umum partai ini masing-masing tersandra. Sementara sebagai bukti nyata lagi ya, ketua umum PDI Perjuangan tidak tersandra apapun, makanya dia
tetap berani dan konsisten bahkan melawan dengan apa yang terjadi saat ini di negeri Konoha. Ya, itu bukti nyata ya. Satu orang perempuan ya harus diserang, dikepung oleh 12 orang, yang itu hal-hal memalukan banget buat gua. Hanya untuk melumpuhkan satu perempuan hebat ya, yang gak ada matinya, yang sangat luar biasa berani, karena dia selalu berdiri di atas nilai-nilai kebenaran, di atas nilai keadilan dan kepentingan rakyat. Makanya dia tetap berdiri tegak ya. Dia tidak peduli dengan goncangan badai panah yang selalu menghampiri dirinya. Dia tetap berusaha berdiri dan akhirnya terbukti hingga detik ini ya, perempuan ini masih hebat. Nggak seperti mereka yang hanya bisa kemampuannya mengepung ya. Buktiin kalian, terutama Presiden Konoha. Buktikan nyali lu Presiden Konoha, kalau lu mampu melawan perempuan tersebut tanpa harus ya bergabung dengan yang lainnya. Buktikan lu punya nyali kalau lu mampu melawan perempuan tersebut dengan sendiri. Jangan gunakan kekuasaan dan jabatan lu untuk menghancurkan perempuan tersebut. Karena gue sangat percaya Tuhan akan menjaga perempuan tersebut. Perempuan tersebut tidak mungkin bisa lo hancurkan, karena dialah orang yang paling berjasa dalam hidup lo, Presiden Konoha. Ingat, karma itu nyata, karma itu ada. Suatu saat lo akan mendapatkan balasan beserta turunan lo, termasuk cucu lo, Presiden Konoha, atas perbuatan yang udah lo lakukan kepada perempuan tersebut. Perempuan yang sudah tua, yang sudah mengangkat harkat derajat lu hingga bisa di posisi saat ini. Ingat Presiden Konoha ya. Dan buat rakyat Indonesia, yuk sama-sama kita kawal putusan MK. Jangan sampai Presiden Konoha berhasil menjegal lagi. Tapi ingat juga buat seluruh rakyat Indonesia, kembali berpikir realistis ya. Coba analisis, perhatikan betapa arogan, betapa tamak, dan betapa liciknya Presiden Konoha untuk mewujudkan ambisi gilanya. Presiden Konoha menghalalkan segala cara. Dia tidak peduli ya dengan apa yang terjadi dengan bangsa ini ya. Dia tidak mikirin bagaimana nasib rakyat ini. Dia hanya sibuk mikirin kepentingan dia, kepentingan anak cucunya dan kroni-kroninya. Apakah pantas orang tersebut masih kita hargai? Apakah pantas Presiden Konoha dan keturunannya, anak-anaknya masih kita sanjung-sanjung? Dan ingat ya, saat pilkada nanti jangan pernah memilih orang-orang yang masuk dalam lingkaran Presiden Konoha. Karena kita kalau yang waras dan realistis dan masih punya hati nurani, pasti akan tahu bahwa orang-orang dalam lingkaran Presiden Konoha adalah orang-orang yang tersandra kepentingan. Sehingga seperti ini, jangan pernah berikan sedikit pun ruang untuk mereka bernafas, melakukan sepak terjangnya dalam menghancurkan bangsa ini. Oke? Ingat satu lagi, kawal putusan MK, kawal. Dan jika sampai ternyata KPU atau siapapun menjegal hasil putusan MK, fix saya katakan Presiden Konoha itu bajingan ya. Presiden Konoha tidak memiliki hati nurani. Presiden Konoha tidak memiliki moral dan etika. Salam.